jiwaku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama mau bersemangat. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena hanya Tuhanlah benteng kehidupan kita. Dia yang sanggup menyelamatkan, Dia yang sanggup menolong, Dia perlindungan kubu batu pertahanan kita. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yuk, yang mau bertepuk tangan di tempatnya masing-masing, yuk silakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan.
Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Mari kita harus percaya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yuk. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sudah? Iya. Oh, iya. Oke teman-teman, mari kita mau masuk firman Tuhan ya. Sebelumnya kita sama-sama doa dulu ya. Oke, saya mohon Tante Rahel memimpin dalam doa ya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat sore hari ini kami boleh berkumpul lewat Zoom. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Di nama Tuhan. Saudara, kameranya bisa dinyalakan semua? Kalau dengar firman Tuhan di gereja, kan Tante bisa lihat wajah-wajah kamu. Di Zoom ini juga tentunya. Tolong dibuka videonya. Ada yang malu? Mungkin nggak pakai baju? Ya, belajar untuk menghormati Tuhan, ya. Belajar untuk menghormati Tuhan. Kalau kita ibadah lewat Zoom, kita juga seperti beribadah di gereja, sungguh-sungguh, ya, kita hormati Tuhan. Ya, sambil menunggu yang lain, firman Tuhan sore hari ini, Tante beri judul jaga perkataan. Ya, jaga perkataan. Sebagai ayat pembuka, Tante ambil dalam Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi.
Apa maksud ayat ini? Ya, saudara, semakin banyak kita berbicara, itu semakin besar kemungkinan kita itu mengeluarkan kata-kata yang salah. Ya, kadang kalau kita berbincang-bincang dengan teman kita atau dengan saudara kita, kalau kita banyak ngomong gitu ya, banyak ngomong itu pasti ada kata-kata yang salah, ya. Kadang mungkin nyetuk, menyinggung perasaan orang yang kita omong, atau kita nggak sengaja gosip, ngerumpi, gitu ya. Jadi semakin banyak kita berbicara, semakin besar kemungkinan kita itu mengeluarkan kata-kata yang salah. Nah, Tante mau ingatkan kembali, apa sih fungsi lidah? Ya, apa itu fungsi lidah? Ada yang mau jawab boleh, suaranya dinyalain. Apa fungsi lidah? Saudara bisa aktif, ya meskipun kita lewat Zoom, tapi kita berusaha untuk aktif. Apa itu fungsi lidah? Loh, malu-malu atau nggak tahu toh? Saudara itu malu-malu atau nggak tahu? Apa fungsi lidah? Lidah kita gunakan untuk berbicara, ya toh, untuk makan. Terus untuk apa lagi? Untuk memuji Tuhan, ya. Itu dengan lidah kita. Kemudian kita berkata-kata dengan Tuhan lewat doa. Itu pakai lidah, ya. Kita berkata-kata dengan teman kita, itu juga pakai lidah. Nah, saudara, seringkali kita itu berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu berusaha menjaga sikap, menjaga perbuatan, menjaga tingkah laku, tetapi kita kurang menjaga perkataan kita. Ya, mengapa sih kita itu perlu menjaga perkataan kita? Karena perkataan kita itu memiliki kuasa. Ya, jadi apa yang kita ucapkan itu ada kuasa, mengandung kuasa, memiliki kuasa. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Lewat perkataan kita, kita bisa melukai atau menyembuhkan orang lain, ya. Lewat perkataan kita bisa menyinggung atau jadi berkat. Menyinggung, ya, menyinggung perasaan. Siapa yang pernah mengalami tersinggung dengan perkataan orang lain? Atau mungkin kita lewat perkataan kita itu menyinggung orang lain. Ya, banyak itu yang terjadi, ya. Lewat perkataan kita bisa marah-marah, ya, atau bercanda. Saudara, kita boleh bercanda, tetapi jangan berlebihan kalau bercanda, ya. Lewat perkataan kita bisa menghancurkan hubungan, kita juga bisa memelihara hubungan, ya. Jadi hati-hati lewat perkataan kita, karena perkataan kita itu sekali lagi Tante ingatkan memiliki kuasa. Jadi imani apa yang baik, ya. Katakan yang baik, yang positif. Itu yang kita katakan. Coba kita baca dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi saudara, apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa itu menggemakannya? Menggemakannya itu yang diucapkan. Ya, yang diucapkan berkali-kali itu menggemakannya. Jadi saudara,
apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Sebab itu hati-hati dengan perkataan kita. Katakan sesuatu yang baik, yang positif, supaya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kata-kata yang kita ucapkan itu kata yang penuh kasih, ya, itu biasanya kalau kita mengucapkannya dengan penuh kasih itu biasanya yang keluar apa? Kata-kata penghiburan, ya, kata-kata yang memberi semangat, yang menguatkan, membangun, itu kata-kata yang penuh kasih. Contohnya, misalnya kalau kita mengalami sesuatu atau teman kita alami sesuatu ya yang nggak enak gitu ya. Contohnya baru-baru ini ada adiknya temennya Yosua itu mengalami kecelakaan di daerah Pondok Chandra dan akhirnya meninggal karena jalan yang berlubang gitu ya. Kalau kita punya hati yang penuh kasih, kalau teman kita mengalami sesuatu duka cita, ya kita akan berusaha menghibur, menguatkan dia, ya kita memberi semangat. Bukannya kita itu melemahkan, ya misalnya gini, oh itu salahnya adikmu, oh itu salahnya pemerintah, oh itu salahnya orang ini, salahnya orang itu, gitu ya. Kalau kata-kata kita penuh kasih, kita akan berusaha menghibur, menasehati, menguatkan gitu ya. Sudahlah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini semua adalah kehendak Tuhan, ya. Jadi kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang saling menambah teman kita itu merasa duka cita yang mendalam gitu ya. Saudara, lewat perkataan kita kadang orang itu bisa terluka, bisa frustasi, bisa putus asa gitu ya. Kalau dalam Efesus 4 ayat 29, Anda bacakan Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun, ya, supaya yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Saudara, biarlah sore hari ini kita diingatkan supaya kita itu menjaga perkataan kita, ya. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita katakan, itu jangan sampai membuat orang lain itu merasa susah, merasa putus asa, sedih, terluka, frustasi gitu ya. Tetapi lewat kata-kata kita itu membangun, menghibur, menguatkan, ya, memberi semangat orang lain. Saat ini yang lagi tren itu biasanya komen di sosial media, ya, atau menulis postingan, ya. Boleh kita komen di sosmed, boleh kita menulis postingan di media sosial, boleh. Tapi yang kita tulis, yang kita komen itu jangan sesuatu yang menunjukkan kalau kita itu emosi, gitu ya. Kita boleh komen, kita boleh nulis, itu sesuatu yang berguna, yang menjadi berkat buat orang lain. Jangan menambah sesuatu hal yang tidak baik, gitu ya. Saudara, lewat perkataan yang kita keluarkan itu berasal dari hati. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Tante bacakan Matius 12, Matius pasal 12 ayat 34b. Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saudara, apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu berasal dari hati. Kalau hati kita bersih, pikiran bersih, perbuatan kita bersih, perkataan kita akan bersih. Ya, sebaliknya kalau hati kita kotor, mangkel, pikiran kita itu juga yang jelek, ya. Terus apa yang kita perbuat itu juga nggak baik. Terus kemudian perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga sesuatu yang tidak menjadi berkat, ya. Perkataan yang kotor, ya, perkataan yang jelek. Ada ilustrasi begini. Ada ilustrasi, mungkin saudara pernah dengar atau saudara pernah baca, ya. Ada sepasang suami istri yang baru pindah di komplek perumahan yang baru. Pada suatu pagi, suami istri ini makan bersama. Sambil makan, mereka melihat di halaman depan lewat jendela gitu ya, atau lewat samping. Jadi mereka melihat tetangga. Ada seorang ibu yang lagi menjemur pakaian, ya. Ibu tetangga itu menjemur pakaian. Kemudian sang istri komentar sama suaminya. Ibu itu loh, nyuci pakaian kok nggak bersih. Itu lihat pakaiannya masih kotor. Ya, sang suami diam saja. Besoknya mereka makan pagi lagi bersama dan sang ibu tetangga menjemur pakaian lagi dan sang istri berkomentar lagi, loh, kayak apa sih? Kemarin nyuci bajunya nggak bersih. Hari ini kok masih nggak bersih? Gitu ya. Keesokan harinya pagi-pagi, sang suami itu membersihkan kaca jendela rumahnya. Ternyata kaca jendelanya itu kotor, ya, kaca jendelanya kotor. Jadi mereka melihat dari dalam, melihat luar itu kotor, ya. Jadi kenapa sang istri kok berkomentar cucian tetangga itu meskipun sudah dicuci tapi masih kotor? Karena jendela rumahnya itu kotor, ya. Setelah dibersihkan, sang istri dan suami ini makan pagi lagi bersama, kemudian melihat tetangga itu jemur pakaian lagi, kemudian sang istri berkomentar, loh, cuciannya sudah bersih ya, ternyata nggak seperti kemarin-kemarin, nyuci bajunya masih kotor, gitu ya. Ternyata sang suami berbicara kepada sang istri, "Ma, yang kotor itu bukan bajunya tetangga, yang kotor itu jendela kita, Ma. Tadi pagi aku ngelap jendela ini, ternyata bersih dan kamu lihat cucian tetangga bersih, ya." Apa kira-kira yang terjadi? Ya, sang istri pasti merasa malu, ya. Saudara, dari ilustrasi ini kita diingatkan, kadangkala apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang tidak baik, ya. Karena apa? Karena hati kita itu tidak baik, sehingga pikiran yang ada di otak kita itu otomatis nggak baik. Jadi perbuatan, perkataan yang keluar itu tidak baik. Kalau hati kita beres, ya, hati kita beres, hati kita bersih, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, itu pasti sesuatu yang bersih. Ya, jadi lewat ilustrasi ini kita diingatkan supaya kita itu membereskan hati kita, supaya yang kita katakan itu perkataan-perkataan yang baik. Ya, dalam Matius 12 sebagai ayat yang terakhir, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita harus mempertanggungjawabkan ucapan kita. Ya, jadi hati-hati dengan yang kita ucapkan, karena Tuhan akan minta pertanggungan jawab kepada kita. Ya, biarlah
firman Tuhan renungan malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali supaya kita boleh berjaga-jaga lewat perkataan kita, ya. Saudara, sebentar kita masuk dalam doa, dan nanti habis doa, Tante ada sedikit game, ya, sedikit game tentang perkataan. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu, ya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini kembali mengingatkan kami supaya kami boleh menjaga perkataan kami. Tolong Tuhan setiap kami boleh mempunyai hati yang bersih di hadapan Tuhan, sehingga perkataan kami Tuhan juga bersih yang keluar dari mulut kami. Lewat perkataan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Lewat perkataan kami Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Lewat perkataan kami boleh menghormati Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat setiap kami, mengingatkan kami, supaya kami berjaga-jaga dengan perkataan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara, Tante ada game sebenarnya.